Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama hari Minggu ini, dan saya menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara live streaming di Facebook maupun di YouTube kami. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa informasi yang bisa saya bagikan bahwa hari ini ibadah kita melayani di Brigade. Kita terus dukung dalam doa supaya pelayanan di Brigade beliau bisa menjadi berkat dan jemaat bisa terberkati dengan firman yang akan disampaikan. Dan pada kesempatan pagi hari ini nanti akan menyampaikan kepada firman Tuhan oleh Bapak Aswin Sumampau, biar kita bisa jadi berkat yang sudah dipersiapkan firman Tuhan yang bisa dibagikan kepada kita semua. Saat ini kita semua saya ajak untuk satu sejenak kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bersyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Beribu tahun lalu Tuhan kita Yesus Kristus telah mati menebus dosa kita. Panggilan berbakti yang terambil dari Roma 11 ayat 36 katakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Begitu besar pengorbanan Tuhan kepada kita. Dia rela mati menebus dosa kita. Dia mengangkat kita jadi anak-anaknya. Sungguh besar, sungguh indah. Kita naikkan pujian, sungguh indah.
Terima kasih Tuhan, Kau angkat kami Tuhan dari lembah kegelapan Tuhan. Kami tidak bisa balas apa yang Kau perbuat Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan pagi hari ini untuk menyembah-Mu Tuhan. Yang menaikkan pujian kami ya Tuhan. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan pagi hari ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya Pak Aswin ya Tuhan. Biarlah kami bisa melakukan firman itu dalam firman kami hari lepas hari ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan waktu kami ini, pimpin ibadah kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Kita percaya bahwa kita semua sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Sebab itu kita datang pada pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan. Sebab kita sudah dipilih menjadi umat-Nya. Kita akan pujian, kita dipilih. salib Tuhan kita hidup, karena salib Tuhan kita menang. Tuhan sudah menebus kita di atas kayu salib. Kami dapat lagu tema kita karena salib. Hanya Kau Tuhan yang memberikan hidup yang baru.
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai yang terbaik, kita akan membaca firman Tuhan yang nanti akan disampaikan juga kepada kita semua oleh Pak Aswin. Yang kita buka kitab kita dari Roma pasal 6 ayat 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Nanti Aswin akan menyampaikan kepada firman Tuhan. Saat ini sebelumnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Panggilan memberi yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Sambil kata persembahan, diadakan dengan pujian persembahan.
Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini bila kami masih diberkati dengan kesehatan, kekuatan untuk bersama-sama berdoa, memuji-muji-Mu pagi hari ini Bapa. Kami sadar Bapa bahwa tiada sedikit pun yang kami miliki pada hari ini yang tidak berasal dari-Mu Bapa. Maka pada saat kami memberikan sedikit saja dari yang Kau berkati pada kami, kiranya ini menyenangkan hati-Mu Bapa. Kiranya apapun yang diberikan pagi hari ini sungguh-sungguh Bapa bisa Engkau pakai untuk memperbesar kerajaan-Mu Bapa. Bisa membangun iman para anak-anak-Mu di gereja ini Bapa. Dan Bapa, pada saat kami memberikan, berilah hati yang rela yang penuh dengan sukacita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah kita seperti rusa yang rindu akan firman Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang bisa menahan hati kita. Di hadapan Tuhan tidak ada yang bersembunyi bagi kita. Kalau kepada Tuhan bersedia kita mendengar firman Tuhan. Demi kepujian pribadi yang seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai
buka hati kami, buka pikiran kami Bapa. Apapun yang Kau ingin sampaikan Bapa, sampaikanlah kepada setiap dari kami Bapa. Biarlah kiranya firman-Mu pagi hari ini jatuh di tanah-tanah yang gembur Bapa. Firman itu bertumbuh, berbuah lebat, dan banyak orang diberkati melalui firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan badai ini semua di dalam tangan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Sebenarnya saya diminta khotbah udah dari tahun lalu gitu sama Pak Irwanto ya, tapi saya menolak terus gitu ya. Karena ini rumah saya gitu, ini rumah saya dari kecil. Bahkan di sini itu banyak yang kenal saya mungkin dari segede anak saya yang ketiga Owen itu ya, dari kecil. Jadi wah itu ada Pak Julius ya, mungkin dari saya belum lahir mungkin ya. Jadi berkhotbah di sini ini pressure-nya besar gitu ya. Pressure besar karena orang-orang tuh kenal saya benar-benar dari kecil gitu. Dari gunung bisa ke Karapan lewat hutan, lewat apa. Sekarang kalau khotbah di depan orang-orang yang kenal saya udah besar kan apa ya, ada karisma gitu ya. Kalau dari kecil kayaknya gimana gitu. Jadi saya juga agak gak enak gitu ya. Tapi mengucap syukur ya untuk kesempatan pagi hari ini untuk bisa membagikan firman Tuhan. Pagi hari ini dari Roma 6 ayatnya yang ke-11 yang tadi kita baca bersama-sama itu masih seputar Paskah sebenarnya ya. Jadi ini adalah khotbah Paskah sebenarnya, satu hari setelah Paskah. Nah, apabila kita berbicara soal Paskah, memang banyak orang Kristen yang masih belum mengerti esensi dari Paskah gitu ya. Paskah itu Tuhan Yesus mati lalu dibangkitkan. Tapi apa esensinya kepada kita? Kita kan hidup di tahun 2020. Jadi ini banyak yang belum banyak orang-orang Kristen yang masih belum mengerti esensi dari Paskah itu sendiri. Dan apabila kita melihat kitab Roma, ini adalah kitab yang sangat-sangat doktrinal ya. Jadi pada saat Pak Irwanto memberikan saya Roma 6 ini lumayan challenge gitu ya, karena ini sangat-sangat doktrinal dan bagaimana membuat ini aplikatif dan singkat. Nah inilah jadi hari ini sabar-sabar sedikit gitu ya pada saat saya menyampaikan firman Tuhan. Jangan terlalu tegang nih. Nah pagi hari ini saya ingin tanya jawab dulu. Paskah itu dimulainya kapan kira-kira? Jangan pendeta yang menjawab. Paskah itu dimulainya kapan kira-kira? Silakan, gimana? Ada yang mau coba jawab? Orang Israel keluar dari tanah Mesir. Amin ya. Jadi Paskah itu bukan dimulai pada zaman Yesus mati di kayu salib, tapi Paskah itu pertama terjadi adalah pada saat orang Israel ada di tanah Mesir, ya. Pada waktu itu Tuhan ingin membantai seluruh anak sulung di Mesir. Nah, pada waktu itu anak domba itu harus dipotong dan mereka memberikan cat darah di atas pintu-pintu orang Yahudi pada waktu itu. Dan pada saat ada cat itu, maka malaikat-malaikat Tuhan itu melewati rumah itu. Maka namanya Paskah, Paskah, melewati, Passover, melewati gitu ya. Nah itulah yang disebut dengan hari Paskah ya. Jadi, nah ini juga agak membingungkan. Yesus yang memakai hari Paskah, apa hari Paskah yang memakai Yesus? Ini kan juga membingungkan. Tapi kita percaya ya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Bahwa pada saat Paskah terjadi di zaman Mesir, Yesus akan memakai hari itu sebagai lambang kematian Dia, anak domba Allah yang ditaruh di atas pintu dan kita dilewati. Maka kita tidak lagi mendapatkan maut, tapi kita mendapatkan keselamatan. Nah ini ada dua esensi Paskah yang bisa kita lihat. Yang pertama, yang pasti itu adalah karena dosa-dosa kita dibayar oleh Tuhan Yesus, oleh darahnya. Oleh karena itu esensi yang pertama dari Paskah, bahwa Yesus telah membayar lunas bukan dosa-dosa kita ya, tapi kita secara pribadi. Ya, jadi pada intinya seperti ini. Banyak agama-agama di dunia itu yang bilang bahwa kita itu bisa membayar dosa-dosa kita, kan seperti itu ya.
Jadi mungkin dengan perbuatan baik, sedekah, ada yang kasih kurban seperti itu ya. Tapi pada waktu itu ya Alkitab membuat kita berpikir secara logika ya. Mungkinkah sesuatu yang semahal dengan kita ini, yang punya pikiran otak sebesar ini, dibayar dengan sebuah sapi, dibayar dengan sedekah? Itu yang menjadi logika dari pengajaran Yesus ya. Maka dari itu harus ada barang yang lebih mahal untuk membayar kita. Dan itulah kenapa Tuhan kita mengutus anaknya Yesus Kristus yang adalah Tuhan sendiri untuk berkorban, untuk membayar setiap dari kita. Itu esensi pertama dari Paskah. Tapi esensi yang kedua dari Paskah, kematian Tuhan Yesus, ada di ayat 6 ini. Di ayat 6 ini, di Roma 6 ayatnya ke-11 ini, kita bisa lihat dari sebelum-sebelumnya. Kita lihat di ayatnya yang ke-6 terlebih dahulu. Roma 6 ayatnya yang ke-6, karena kita tahu bahwa Roma 6 ayatnya yang ke-6, ya betul. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi esensi pertama dari Paskah, ya betul bahwa Tuhan sudah membayar setiap dari kita untuk tidak mendapatkan maut lagi kepada orang-orang yang percaya kepadanya, tetapi mendapatkan hidup yang kekal. Tapi esensi kedua dari Paskah adalah kuasa dosa dipatahkan oleh kebangkitan Yesus. Itu esensi kedua dari Paskah. Maka setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, kuasa dunia tidak lagi menguasai manusia. Kuasa dunia sudah dipatahkan oleh nama Yesus Kristus. Amin. Nah, itu yang akan kita bicarakan pada hari ini. Oleh karena itu, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus dibaptiskan atau akan dibaptiskan itu menjadi sebuah simbol. Pada saat kita dibaptiskan itu simbol. Jadi pada saat kita ditidurkan ke dalam air itu, kita mati dan kita bangkit kembali. Pada saat kita mati, di Roma nanti diajarkan kita mati atas dosa-dosa kita dan kita hidup untuk Allah, menjadi manusia yang baru. Jadi bagi setiap dari kita yang belum dibaptiskan, ambil waktu untuk dibaptiskan, karena itu menjadi sebuah simbol. Pembaptisan itu sendiri tidak pernah menyelamatkan kita, tapi menjadi simbol bagaimana kita mati dan menjadi hidup yang baru. Nah, di Roma 6 ini ada beberapa hal ya yang akan saya lihat. Saya tidak akan bisa dibuka ya Alkitab kita masing-masing di Roma 6. Saya tidak akan fokus di ayat 11 saja, tapi saya akan coba lompat-lompat ke ayat 12, ayat 13 untuk mendapatkan esensi dari Roma 6 ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini? Apa sih ciri-ciri orang percaya? Apa ciri-ciri orang percaya? Sebenarnya itu yang menjadi esensi dari Roma 6 ini. Nah, kalau kita lihat yang pertama esensi dari orang percaya, kita lihat di ayat 12 dan 13. Di situ dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginanmu. Berkuasa, dosa jangan lagi berkuasa di dalam hidup kita. Lalu diteruskan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Kita pakai tubuh kita pakai untuk kegiatan dosa. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah tindakan. Jadi di sini Paulus ingin mengajarkan kepada kita, jangan lagi kita membiarkan dosa itu berkuasa di dalam tubuh kita. Yang kedua, ada tindakan dosa di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita tahu ya bahwa kalau di situ disebutkan mati terhadap dosa. Mati itu seperti apa sih? Kan gitu. Mati itu pada saat kita mati itu seperti apa sih? Pada saat kita mati itu sudah tidak ada lagi kuasa. Mau bergerak tuh udah gak bisa, mau napas tuh udah gak bisa, organ-organ itu udah gak ada. Maka di sini di dalam Roma, Paulus ingin mengatakan bahwa kita mati untuk dosa. Sudah tidak ada lagi rasa ingin mengikuti dosa, itu harusnya sudah tidak ada lagi.
Nah, saya ingin kita melihat 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 dikatakan seperti ini. Saya akan bacakan aja. Iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang ditelannya. Nah, saudara, pada saat kita berbicara mati akan dosa, kita punya musuh. Dan musuh kita itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang untuk ditelannya. Nah, setiap dari kita pasti punya pergumulan dengan dosa, saudara. Ya. Nah, pada saat kita memiliki pergumulan dengan dosa, kita tahu bahwa iblis itu ada di sekeliling kita, mencoba untuk menelan kita. Jadi pada saat kita melihat ada dosa di dalam kehidupan kita, kita harus tahu bahwa kita ini bukan melawan daging kita saja, tapi kita ini melawan iblis yang mengaum-ngaum di sekitar kita. Saudara, saya ingin membuat ilustrasi ya. Kadang-kadang saya paling suka tidur dengan tangan itu di atas begini. Nyaman sekali. Tapi kalau tidurnya lama-lama tangan itu mati rasa. Pernah saudara tangan mati rasa ya? Kalau mati rasa itu saya pengen gerakin nggak bisa. Jadi akhirnya saya harus ambil tangan saya yang lain, lalu tarik tangannya gitu ya. Nah, saudara, itulah yang Alkitab ajarkan tentang mati. Jadi pada saat kita mati terhadap dosa, harusnya tidak ada lagi suatu kuasa untuk kita melakukan dosa itu. Karena dosa itu tidak berkuasa di atas kita. Dosa itu ada, kita tahu. Rasa itu ada. Jadi kalau kita merasakan ada rasa iri hati, ada rasa sebel sama orang, ada rasa kepahitan dalam tubuh kita, rasa itu ada. Rasa itu ada dan kita tidak bisa lari dari rasa itu. Tapi Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan, rasa-rasa ini tidak lagi berkuasa di atas engkau. Maka tidak ada lagi kuasa, lemes rasanya untuk bisa melakukan dosa itu sendiri. Saudara, di sini cukup menarik, di ayat 12 itu dikatakan berkuasa di atas pikiran kita dan kedua di atas tindakan kita ya. Mengingatkan saya kepada cerita Daud. Cerita Daud di mana Daud itu dari soto dari balkoninya gitu ya, melihat terlebih dahulu wanita itu ya, melihat terlebih dahulu, dipikirkan, lalu dia lakukan dosa itu. Makanya dalam Roma 6 dikatakan, janganlah kiranya dosa itu berkuasa di dalam pikiran kita sebelum kita melakukannya. Saudara, di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kita harus jaga hati kita. Jaga hati kita. Memang banyak ya, memang banyak. Mungkin kita memiliki dendam, mungkin kita suka marah-marah, amarah, mungkin kita sebel dan sebagainya. Sering sekali, banyak sekali kita nggak bisa lari dari perasaan-perasaan dunia, karena kita ini kan masih di dalam tubuh daging ini. Tapi saudara, kita tidak bisa tidak menjaga hati kita. Kita harus terus mengintrospeksi menjaga hati kita. Itu yang disebutkan di dalam kitab Roma hari ini. Nah, bukan hanya seperti hal-hal negatif ya. Maksudnya bukan seperti amarah, dendam, kepahitan dan lain-lain yang mengganggu kita. Mungkin banyak dari kita juga yang nggak percaya diri, contohnya rendah diri, misalnya nggak pede, males. Nah, itu juga semua kan dosa. Kita tahu itu semua dosa. Apabila Tuhan menciptakan seorang manusia itu, Tuhan itu kan gak menciptakan, oh ini manusia minus 8, ini manusia minus 9. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, karena Tuhan percaya ada pekerjaan besar yang akan dilakukan manusia ini. Maka saudara, pada saat kita merasa rendah diri, gak pede dan sebagainya,
kita juga harus menjaga hati kita, bahwa kepunyaan Tuhan tidak pernah tidak berguna. Saudara, pagi hari ini di ayat yang ke-13, saya ingin kita melihat ya, ayat yang ke-13. Pada saat dikatakan menggunakan anggota tubuhmu, bukan saja dosa itu tidak boleh masuk ke dalam pikiran dan hati kita, lebih-lebih lagi di dalam tindakan kita. Tidak boleh dosa itu menjadi tindakan kita. Orang-orang Kristen itu harusnya menjadi contoh atas kasih Tuhan. Di mana orang Kristen berada, kayak sekarang ini saya bangga ya dengan pemerintahan kita. Berapa banyak orang Kristen yang ada di dalam pemerintahan kita? Jenderal-jenderal ya, jenderal-jenderal Kristen. Saya mengingat pada waktu Indonesia dibangun di tahun 70-80-an, begitu banyak juga orang Kristen yang dipakai oleh Pak Harto pada waktu itu. Ekonomi besar yang diambil dari Amerika, semuanya orang Kristen pada waktu itu. Dan itulah di mana orang-orang Kristen itu harus menjadi contoh. Termasuk juga di dalam Taman Safari ini, orang-orang tuh harus bisa melihat apabila ada orang Kristen, ada kasih Tuhan yang gak pernah dirasakan. Ada suatu inovasi-inovasi baru yang dirasakan. Loh, kalau ada orang Kristen rasanya beda. Lihatlah negara kita, tanpa orang-orang Kristen yang hadir di dalam pemerintahan, sulit sekali untuk maju. Lihat ya, Jokowi aja akhirnya harus pakai lutut ya. Yang adalah orang Kristen, sangat sulit. Nah itulah dimana kita itu harus menjadi contoh. Tindakan kita harus menjadi contoh. Apabila tindakan kita negatif hari lepas hari, maka kita mempermalukan nama Tuhan. Saya mengingat dalam Yakobus di mana dia katakan ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka anak Tuhan, kita harus menjadi contoh, berlaku jujur, rajin, dan kalau misalnya kita kasar, emosian, marah-marah, apa bedanya kita dengan dunia gitu? Kita harus mengintrospeksi diri kita, apakah tingkah laku kita sehari-hari itu sungguh-sungguh memperlihatkan kasih Kristus? Apakah kekristenan yang kita miliki pada hari ini hanya sebatas tradisi, budaya, turun-temurun karena mama saya Kristen, karena papa saya Kristen, begitu-begitu saja? Saudara, itu yang pertama ya. Yang pertama adalah, kalau kita melihat Roma 6, yang pertama adalah mati atas dosa. Pada saat kita menjadi orang Kristen, kita sudah dibebaskan dan kita memiliki iman kepada Yesus. Pada saat kita memiliki iman kepada Yesus, maka yang pertama tadi, ciri-ciri orang Kristen adalah mati atas dosa. Dosa itu ada, tapi tidak lagi berkuasa. Kita bisa berkuasa di atasnya, dan perilaku-perilaku kita memberikan contoh apa kasih Kristus itu sesungguhnya. Tapi yang kedua yang disebutkan di sini di ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Serahkanlah dirimu ya. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi ada dua hal lagi. Yang pertama adalah pikiran, serahkanlah dirimu. Yang kedua adalah perilaku-perilaku kita. Saudara, banyak orang Kristen, banyak orang-orang non-Kristen itu yang merasa orang Kristen itu gampangan. Jadi orang Kristen itu nggak perlu doa 5 waktu, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu jadi orang Kristen gampang banget sih. Malah waktu itu bukan hanya seperti itu, orang Yahudi, orang Farisi pun datang kepada Yesus dan berkata seperti ini, kenapa murid-muridmu gak puasa? Kita tuh puasa, dia bilang gitu. Hari Sabat itu kita hanya boleh jalan berapa langkah, kenapa murid-muridmu masih bekerja? Akhirnya orang-orang Kristen itu, mungkin orang luar itu melihat, orang Kristen itu gampang, jadi orang Kristen itu gampang, mau makan apa, makan aja. Mau kerja apa, kerja aja. Pokoknya apa aja yang kita lakukan kesannya bebas gitu. Padahal saudara, apabila kita melihat siapa itu orang Kristen dan ciri-ciri orang Kristen,
kita sadar bahwa orang Kristen seperti di ayat 13 ini mempersembahkan dirinya kepada Tuhan 100%. Bukan artinya kita mempersembahkan sedikit lalu sisanya punya kita, tapi mempersembahkan hidup kita 100%. Apa artinya mempersembahkan diri kita 100%? Hidup kita, keluarga kita, keuangan kita, usaha kita, pekerjaan kita, semua kesehatan kita, kekuatan kita, itu kita serahkan kepada Tuhan 100%. Jadi bukan lagi, oh saya udah misalnya puasa 40 hari, ya sudah dosa saya hilang, dihapus begitu. Bukan, orang Kristen itu 365 hari satu tahun penuh. Di dalam kehidupan kita 80 tahun itu kita serahkan kepada Tuhan full. Doa setiap hari, setiap menit, setiap kita mau membuat keputusan, doa kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, aplikasinya apa sih? Pada saat kita bilang menyerahkan kehidupan Tuhan, nah ada perbedaan, saudara, antara berserah dan terserah. Kalau terserah itu, ya terserah Tuhan deh. Misalnya, ya saya nih hidup memang begini-begini aja, ya terserah Tuhan lah. Kan Tuhan punya jalan, itu terserah. Tapi apabila kita menyerahkan atau mempersembahkan hidup kita pada Tuhan, saudara, pada saat kita menjadi seorang suami seperti saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kamu mau apa? Kamu mau apa? Sebagai suami, kamu mau apa? Suami yang mempersembahkan dirinya kepada Tuhan itu seperti apa kira-kira? Apakah dia kasar terhadap istrinya? Cara ngomongnya seperti apa sih kira-kira? Cara menghadapi anak-anak tuh seperti apa sih kira-kira? Apakah sangat-sangat lembut? Apakah sangat-sangat keras? Kira-kira yang memuliakan Tuhan itu seperti apa? Apabila kita seorang istri, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, istri yang terbaik itu seperti apa sih? Gimana sih cara saya melayani suami saya? Apa yang terbaik itu seperti apa sih kira-kira? Apabila kita seorang anak, kita berpikir, Tuhan, anak yang memuliakan Tuhan itu seperti apa kira-kira Tuhan? Harus nggak sih saya bantu orang tua saya? Harus nggak sih kita itu menghormati orang tua kita? Nah, ini menjadi pertanyaan bagaimana kita mempersembahkan keluarga kita kepada Tuhan. Apabila kita melihat kesehatan kita, pada contohnya, saya melihat kemarin 2 hari berturut-turut di dalam Kompas membahas soal diabetes. Negara itu kesulitan dengan mengatasi diabetes, saudara. Diabetes itu mengurangi biaya BPJS begitu berat. Di lain sisi diabetes itu kalau nggak salah 15% sampai 20% pembunuh di negara kita. Nah, apabila kita mempersembahkan kesehatan kita kepada Tuhan, kira-kira Tuhan ngomong apa soal kesehatan kita? Apakah Tuhan mau anak-anak Tuhan itu penuh dengan kolesterol, asam urat? Mau nggak kira-kira? Nah, tubuhmu adalah baik Allah, itu kan kata Tuhan. Kira-kira gimana cara kita makan? Gimana cara kita memperlakukan tubuh kita tuh seperti apa sih? Pada saat kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kira-kira kesehatan kita harusnya seperti apa? Saudara, apabila kita melihat keuangan misalnya, keuangan orang Kristen itu bukan perpuluhan, memberikan 10%, 90% punya kita. Keuangan orang Kristen itu bukan seperti itu. Keuangan orang Kristen adalah Tuhan memberikan saya 100%, 10% ini adalah bagian dari ketaatan saya, tetapi 90% adalah milik Tuhan. Maka pada saat kita membayar, pada saat kita memakai uang kita, kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini memuliakan nama-Mu?
Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang terjebak di dalam pinjaman pinjol zaman sekarang. Dikejar-kejar sampai kantornya diteleponin, malu-maluin kan? Pinjaman itu tidak pernah jahat, tetapi kejujuran kita atas keuangan kita itu yang harus dikedepankan. Kalau saudara menghasilkan 5.000 rupiah tapi menghabiskan 10.000 rupiah, kira-kira Tuhan ngomong apa sih sama kita? Iya kan? Kira-kira Tuhan ngomong apa sama kita? Pasti Tuhan bilang, anakku, kamu tuh cuma menghasilkan 5.000, ngapain? Intinya apa sih? Lalu kita bilang sama Tuhan, intinya saya harus kelihatan keren Tuhan. Terus Tuhan bilang, kira-kira saya mau kamu keren atau enggak sih? Nah, itulah mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Seluruhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Begitu juga di dalam pekerjaannya. Kalau misalnya kita di sana dalam usaha ya, sana sini bohong, suka korupsi dan sebagainya. Nah, akhirnya orang merasa ya orang Kristen sama aja lah, gitu-gitu aja. Lalu kita tanya sama Tuhan, Tuhan, pekerjaan saya ini memuliakan namamu enggak sih? Ya Tuhan bilang, ya enggak lah. Nah, pada saat kita melihat Roma 6 ini dan dikatakan, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Saudara-saudara, kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita sebagai orang Kristen. Gak bisa cuma, oh Tuhan, saya serahkan kehidupan rohani saya saja. Dan kehidupan rohani saya itu kebetulan Rabu malam jam doa, sama hari Sabtu latihan, dan hari Minggu itu yang melayani. Sebagian dari kita kan hanya keluar masuk gereja. Jadi yang saya serahkan kepada Tuhan itu hanya 1,5 jam lah di hari Minggu. Itu aja. Sisanya bukan punya kamu Tuhan, punya saya. Nah, itu yang hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan, bahwa no, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Saudara, saya akan menutup khotbah saya. Saya minta pemain musik untuk naik ke atas. Ada dua hal, saudara, yang kita diingatkan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita punya kuasa untuk menolak kuasa dosa. Tuhan sudah memberikan semua senjata kepada kita. Tapi ada yang harus kita lakukan. Ada yang bertanggung jawabnya ada dalam tangan kita. Apa itu? Menolak kuasa dosa. Itu nomor 1, saudara. Tapi bukan hanya kita menolak kuasa dosa. Pagi hari ini kita juga diminta untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, saudara. Bagaimana hidup kita? Tingkah laku kita? Apakah kasih Kristus sungguh-sungguh bercahaya di dalam hidup kita? Saudara, di dalam ayatnya yang ke-13, bagian terakhir dikatakan seperti ini, saudara. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Tuhan mau pakai kita sebagai senjatanya. Kan gitu. Tuhan mau pakai setiap dari kita untuk menjadi senjatanya, saudara. Nah, saya mengingat ya, saya ingin kita semua membuka Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12 dikatakan seperti ini. Ini ayat favorit saya. Aku berkata kepadamu, ini Yesus yang berkata, saudara, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kita semua percaya kepada Yesus, amin. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, saudara. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakuin, saudara. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa
juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudara, Tuhan mau memakai kita sebagai senjatanya. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan barusan, bahwa kita harusnya apabila kita percaya kepada Tuhan, kita akan melakukan hal-hal apa yang Yesus lakukan. Maka saudara, apa yang Yesus lakukan? Yesus melayani sesama, mendoakan, kunjungan, memberitakan keselamatan. Itu bukan hanya kita hilang dari menolak kuasa-kuasa dosa, lalu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Lebih dari itu, saudara, Tuhan mau pakai kita sebagai alatnya, melayani sesama, mendoakan satu sama lain. Tapi gimana, saudara, apabila kuasa dosa masih berkuasa dalam kehidupan kita? Gak bisa. Mau doa aja malu. Maka hari ini, mari kita tundukkan kepala. Saya ingin memberikan tantangan, saudara. Ambil saat teduh sejenak. Ambil suatu komitmen untuk lepas dari kuasa-kuasa dosa, apapun itu, Bang. Saya yakin kita semua memiliki pergumulan masing-masing. Lepaskan itu, serahkan kepada Tuhan. Pagi hari ini juga buat komitmen untuk menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita pada Tuhan. Bangun kehidupan di mana Tuhan bisa melihat kita dan merasa bangga. Bapak, sempurnakanlah kami, Bapak. Ajar kami, Bapak. Pimpin kami, Bapak. Sertai kehidupan kami, Bapak. Bekerjalah dalam kehidupan kami. Bekerjalah melalui kehidupan kami, Bapak. Kami ingin terus diperbarui, semakin hari menjadi alat-Mu yang semakin kudus dan semakin sempurna, Bapak. Dan pagi hari ini kami sungguh-sungguh memuji Tuhan untuk firman-Mu yang terus membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua doa ini dalam nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan kita dengan pujian menyenangkan Tuhan. Kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Setiap pikiran kami, menyenangkan kami. Tadi kami pujian Tuhan menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
tutup dan doa berkat. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami menutup ibadah kami, Bapak. Biarlah pada saat kami keluar dari gereja ini, Bapak, hidup kami bisa memuliakan nama-Mu. Kami ingin orang-orang di sekitar kami, dimanapun Kau percayakan kami, bisa merasakan kasih Kristus dalam kehidupan mereka juga, Bapak. Dan pagi hari ini, Bapak, kami berdoa, Bapak, kiranya Kau memakai setiap dari kami, dari hari ke hari, Bapak. Sertai kami, kuatkan kami. Engkau tahu setiap pergumulan-pergumulan kami, Bapak. Berilah solusi-solusi yang terbaik, Bapak. Berilah kekuatan, Bapak. Berilah hikmat yang daripada-Mu saja, Bapak. Kiranya apapun keputusan yang kami ambil dalam kehidupan kami, semua memuliakan nama-Mu saja. Saudara, Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.